Ada cerita teman-teman. Ini ceritanya cerita benar-benar terjadi. Dan selalu saya ulang. Dan selalu setiap saya ulang masih banyak orang yang tahu ceritanya tapi tidak mampu mengaplikasikan dalam diri. Ada cerita, Ipin dan Upin lahir di umur yang sama, lahir di tahun yang sama, di kampung yang sama. Berarti ladangnya sama nggak? Berarti circle of influence-nya sama nggak? Lingkaran pengaruhnya sama nggak? Teman-temannya kira-kira hampir sama ya, walaupun berbeda dikit. Sekolah di sekolahan yang sama juga. Satu kelas, SD, SMP, SMA, dan kuliah di tempat yang sama. Jurusannya sama dan lulus sama-sama terbaik. Mantap kan ya? Dan subhanallah, kerja di PT atau perusahaan yang sama. Saya hanya ilustrasikan analogi. Dan dia berdua menjadi pilar-pilar karyawan terbaik di perusahaan tersebut. Dan dia terpilih menjadi duta dari perusahaannya tersebut untuk menyebarkan jaringan ke Afrika. Jadi dia terpilih dua-duanya karena dia rajin, dia pinter, jadi mahasiswa terbaik, dia profesional dalam menjadi karyawan, dia diterbangin nih. Nyampe di Afrika gratis. Apa yang dilakukan di Afrika? Kurang lebih 2 hari sampai seminggu dia tinjau pasar. Ipin dan Upin tinjau pasar. Dia ngeliat ternyata subhanallah orang Afrika tidak mengenal sandal. Dan orang Afrika itu duplikasi nenek moyangnya kental. Sudah tradisi bahwa sandal itu nggak bagus. Kita itu diberi Tuhan misalnya ya, misal kaki itu adalah rahmat, kekuatan kita untuk menepakkan kaki kita di bumi tercintai. Dia lihat ke pasar nggak ada yang pakai sepatu, ke rumah sakit nggak ada yang pakai sepatu, dia ke sekolahan nggak ada yang pakai sepatu. Dia tanya ke orang kenapa nggak pakai sepatu, karena memang ajaran dari nenek moyang kami adalah turun menurun tidak ada yang menggunakan sepatu dan kita tidak menerima sepatu tersebut. Setelah kurang lebih 1 minggu dia balik ke kamar masing-masing. Apa yang terjadi teman-teman? Ipin memberi laporan, Upin memberi laporan. Laporan Ipin terhadap perusahaan, bos, saya sudah tinjau pasar 2 hari sampai 7 hari dan saya tambah 1 hari lagi. Saya lihat ternyata ini tempat yang kurang tepat dan musim yang tidak tepat sama sekali untuk menyebarkan atau melebarkan sayap sepatu perusahaan kita. Maka dari analisa saya menimbang, memutuskan untuk kembalikan saya ke negara tersebut karena di sana jauh lebih potensial. Ipin mengambil keputusan ini bukan ladang yang tepat dan musimnya tidak ada musim. Tetapi Upin dia memberikan laporan yang sama tetapi beda pemikiran. Dia katakan kepada bos, bos tolong kirimkan produk kita sebanyak-banyaknya bos, sebanyak-banyak, karena ini adalah momentum terbaik untuk mengenalkan kondisi yang ada di Afrika. Mereka membutuhkan sepatu, maka omset kita akan meningkat pesat, maka penjualan kita meningkat pesat, maka hanya tinggal pencerdasan meluruskan kepada masyarakat pengenalan edukasi terhadap sepatu ini. Maka mereka akan menggunakan sepatu karena memang sepatu ini sangat amat dibutuhkan. Mumpung belum ada perusahaan lain yang masuk sepatu ini, mumpung di sini panas bos, mereka butuh sepatu, maka dikirimlah sepatu. Apa yang terjadi teman-teman? 5 tahun kemudian Upin ini adalah menjadi salah satu orang terkaya dan tersukses di daerahnya karena kurang lebih 30% saham dari perusahaan ini dimiliki sama Upin. Si Ipin tetap jadi karyawan biasa. Kira-kira, gue mau tanya sama lo, siapa yang bisa jawab? Kenapa Upin lebih sukses daripada Ipin? Karena si Upin dia pandai memanfaatkan peluang. Tetapi kan dia lahirnya sama-sama pinter. Karena memanfaatkan peluang kondisi yang ada. Nah, jadi mindset Upin dan Ipin itu berbeda. Oke, ditampung. Karena memanfaatkan momentum. Peluang sama momentum sama, kamu sama. Betul ya? Ada lagi? Kalau Upin dia cari solusi. Iya. Lihatnya solusi, kalau Ipin dia lihatnya masalah. Iya, seperti penjelasan materi hari ini. Betul ya? Apa lagi? Ayo dong, jangan takut salah. Ya, silakan. Kalau Upin, beliau ini dari ini melihat jauh dalam penjualan pasarnya lebih ke pola pikirnya. Jadi
kalau bahasa kasarnya gini, pola pikir lebih. Itu cerdas. Karena pola pikir walaupun lahir di daerah yang sama, disekolahkan di sekolah yang sama, dikerja di tempat yang sama, dilempar ke Afrika di negara yang sama dengan kondisi yang sama, tetapi pola pikir tersebutlah yang membedakan masa depan antara Upin dengan si Ipin. Itu yang namanya hidup, teman-teman. Terkadang kita harus meyakini nggak semua ujian yang Tuhan kasih terhadap COVID dan kondisi jaringan Anda saat ini itu adalah sebuah kelemahan buat Anda. Bisa jadi ini adalah waktunya Tuhan memberikan kesempatan kita jauh lebih cerdas untuk melihat peluang, teman-teman, untuk mampu menciptakan momentum seperti si Upin tersebut. Bukan si Ipin hanya melihat dari kasat mata doang, hanya melihat dengan kondisi sekarang doang, hanya melihat dengan kekurangan, tetapi kondisi sekarang, kalau kita mampu memaintain pola pikir kita, apapun kondisinya, teman-teman, apapun kondisinya, mau corona, Anda ditinggal jaringan, Anda dihianati downline Anda ditinggal sama upline Anda, pertemuan jadi susah, orang tua jadi was-was, jam dibatasi, kondisi apapun, teman-teman, itu yang namanya hidup, itu yang namanya hidup, itu yang namanya hidup. Kondisi lo gimana? Lo harus mulai dari nol, tetapi lo punya forecast kok. Lo ditinggalin downline, lo kecewa, itu yang namanya hidup. Ikhlas dan ridho terhadap takdir, teman-teman. Tetapi bukan hanya ikhlas dan ridho terhadap takdir, tetapi bukan pasrah dengan keadaan, tetapi sebenarnya Tuhan lagi menguji kita. Apakah kita menjadi Ipin atau Upin? Apakah kita memiliki pola pikir yang cerdas? Nggak mungkin, teman-teman, orang naik kelas 2 SD nggak ada ujiannya, teman-teman. Nggak ada, nggak mungkin. Semakin naik kelas, semakin cerdas dia, karena dia lewati semua ujian. Contohnya top leader Anda, mereka lewatin masa nggak bisa posting 15 hari ke depan, masa ada leader yang pindah MLM lain, sampai detik ini leadernya pindah 26 MLM dan belum survive, kan kesian. Masa banyak banget, teman-teman, ada era baru, ada ini, lewat, karena itu hidup, teman-teman, karena ikhlas dan ridho, bukan pasrah dengan keadaan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, kita sendiri yang mengatur bagaimana pikiran kita. Kalau si Upin hanya melihat kenyataan yang terjadi, hanya lihat kondisi yang terjadi, hanya melihat dari nenek moyang yang di Afrika yang terjadi, maka dia mengambil keputusan yang sama. Tetapi pola pikir menentukan pola berpikir. Jangan lihat dari kekurangannya, tapi di balik kekurangan tersebut banyak kelebihan yang akan kita dapatkan. Inna ma'al usri yusra. Di antara kesulitan Tuhan kasih kita kemudahan. Sejelek-jeleknya, bang, saya nggak bisa ngumpul nanti nih, misalnya, bang, nggak bisa ngumpul, bang, hanya boleh dibatasi 5 orang, bang, ngumpul. Berarti Anda punya pasukan 100, tinggal pecah menjadi 20 pasukan, langsung main keluarga ke keluarga. Berarti kelebihannya apa? Semuanya berjuang, semuanya attacking, semuanya punya panggung, semuanya punya jam terbang. Terus gimana maintenance-nya? Ada Google Meet, ada Zoom. Per 2 hari Anda sebagai leader bisa controlling jaringan. Gimana kondisi di sini? Gimana postingan? Lo posting. Kenapa lo bisa posting? Ceritakan yang lain. Bisa, teman-teman. Apapun yang terjadi, kondisinya bisa, asal kita mau menentukan pola pikir kita. Dimanapun, teman, dimanapun kondisi, gimana pun, musim apapun, tempatnya dimanapun. Seperti saya katakan tadi, jangan pernah salahkan ladangnya, tapi salahkan petani. Jangan pernah salahkan musimnya, tapi salahkan petaninya yang tidak mampu menciptakan musim tersebut. Maka mulai sekarang atur pola pikir kita. Keadaan gimana pun, Anda ditinggalkan downline Anda di PHP leader Anda di PHP sama cadon Anda, bonus Anda naik turun, itu sunatullah biasa, teman-teman. Tapi sesungguhnya memang Tuhan sedang mendidik kita, menguji kita, menempa kita bagaikan besi, harus dibakar dan ditempa baru menjadi pedang yang berguna untuk perang di kemudian. Kenapa ada lampu? Karena ada orang yang berjuang sampai lebih dari 2000 kali, mati lampunya tidak nyala-nyala. Sampai detik ini kita memanfaatkan lampu. Ketika lampu tersebut tidak nyala, semua orang mengatakan apa? Lo jangan ngayal, bro, mimpi jangan tinggi-tinggi, jatuh atit. Ketika 1300 kali gagal, bener nggak gue bilang susah kan? Gue pernah di Melia ditolak, digituin kan, PHP. Itu biasa, teman-teman. Tetapi ketika 2000 kali lampu tersebut nyala, Anda yang menciptakan lampu tersebut, sebagian dari orang akan bertepuk tangan kepada Anda. Selayaknya pejuang akan menghormati sesama pejuang. Tetapi sebagian dari yang lain, kita harus terima takdir. Dia akan mengatakan, lo hoki, memang takdirnya hoki, memang takdirnya Tuhan berikan lo bisa nyalain lampu, dan Anda nggak perlu kecewa. Sebenarnya energi terbesar yang kita dapatkan adalah ketika kita tidak dipercaya oleh orang lain. Makanya saya sering mengatakan, lebih baik ribuan orang gak percaya gue bisa sukses, yang penting gue sendiri gue percaya gue bisa sukses, daripada ribuan orang, ratusan ribu percaya gue bisa sukses tapi diri gue sendiri gak yakin gue bisa sukses.
Mulai sekarang pola pikir menentukan pola berpikir. Hati-hati berpikir. Anda sahabat saya, berpikir positif. Lihat situasi, apapun kondisinya. Lihatlah ke depannya dan ciptakan momentum demi momentum.